Injil Yohanes pasal 13 mulai ayat 3 sampai ayat 7, kemudian dilanjut ayat 12 sampai ayat 17. Saya akan membaca buat kita. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kemudian ayat yang ke-12 sampai 17. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi ini menjawab pertanyaan orang, apakah Yesus pernah berkata dirinya Tuhan? Ya memang tidak secara langsung, tapi ketika mereka berkata dia guru dan Tuhan, maka memang Yesus berkata, "Ya memang aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, dibalik tadi guru dan Tuhan, sekarang Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bagian berikut kita akan membaca dari Matius pasal 20 ayat 25 sampai dengan 28. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Kita perhatikan di sana. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Kalau kita perhatikan bagian firman yang kita baca ini sungguh menarik. Sebetulnya ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang di Filipi, bahwa dia yang tadinya setara dengan Allah mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kesetaranya dengan Allah yang memang harus dipertahankan, tapi dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba. Kemudian dia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Bagian yang kita baca ini menunjukkan tentang, terutama di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 dan bagian berikut, menunjukkan tentang kepada kita tentang dia yang berkuasa. Karena dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dia yang berkuasa, yang mempunyai segala hal di tangannya. Dia tahu semuanya, bahwa semua ada dalam genggaman kuasanya. Dia datang dari Allah, kembali kepada Allah. Dengan kata lain, dialah segala-galanya. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Bahkan dialah pribadi yang mempunyai segalanya. Tapi menarik, berikutnya dikatakan, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Dia yang punya segalanya, kemudian dia merelakan jubahnya dilepas. Apa yang dia lakukan? Apakah dia memerintah orang dengan tangan besi, dengan kekerasan, dengan kesombongan? Tidak. Tetapi justru dia melepaskan jubahnya. Ya, jubah itu tanda kebesaran seseorang.
bahwa seseorang yang pertama, kalau kita bicara tentang jubah sebagai pelayan Tuhan, berarti seseorang itu diperkenan Tuhan, dilayakkan Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan. Tetapi di dalam dunia ini, seperti ahli Taurat misalnya, mereka bangga sekali menggunakan jubah. Bahkan jubahnya itu begitu turun dan menunjukkan bahwa mereka itu orang yang punya wibawa, punya kuasa secara pemahaman pengetahuan Taurat. Tapi yang menarik, Yesus menanggalkan semuanya itu. Lalu yang dikerjakannya, kemudian dikatakan ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Diikatkan pada pinggang sebagai tanda bahwa dia siap melayani. Jadi bayangkan, kita dengan Tuhan itu ya jauh antara langit dan bumi. Ya, kita masih injak bumi, dia sudah ada di sorga sana. Kemudian dia dari sorga turun ke bawah. Nah, ini perjalanan pelayanan adalah dari atas ke bawah. Dan memang saya tidak pernah mengerti bagaimana Tuhan yang adalah Tuhan di atas segalanya mau menghamba sampai taat, bahkan menyerahkan dirinya menjadi seorang pelayan. Ada seorang penafsir berkata bahwa melayani sebagai hamba, apalagi membasuh kaki, itu tidak pernah dilakukan oleh hamba orang Yahudi atau orang Israel. Itu hanya dikerjakan oleh hamba orang kafir. Artinya bahwa ini suatu pelayanan yang sangat hina sekali. Jadi dia yang di atas sana mengosongkan diri menjadi sama seperti manusia. Bukan hanya seperti manusia, sama seperti kita berinkarnasi menjadi manusia, tapi dia mengambil rupa seorang hamba, melayani. Yang diambil yang paling bawah. Ya, ini menarik sekali, bahwa memang nggak mudah sebetulnya kalau kita bicara tentang pelayanan. Bagaimana orang yang sudah di atas mau turun ke bawah. Sehingga ada kisah seorang bernama Henry Nouwen. Dia seorang yang meraih 3 gelar doktor, kemudian mengajar di 3 universitas yang cukup ternama. Di Harvard, kemudian di Yale, terus Notre Dame yang di Amerika Serikat itu. Lalu kemudian dia sudah mengajar mahasiswa. Dia orang yang pintar, tapi kemudian dapat panggilan daripada Tuhan untuk melayani anak-anak yang berkekurangan. Mereka autis. Bayangkan, orang yang mengajar di universitas yang ternama, mengajar di sana pun dengan sebuah hal yang tidak mudah, perjuangannya tidak mudah. Kemudian dia mendapat suatu panggilan untuk melayani orang-orang yang punya kekurangan secara mental, secara fisik mereka. Lalu dia melayani mereka di sana. Jumlah mereka kira-kira 10 orang. Lalu yang mendapat perhatian dia seorang yang bernama Adam. Dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa mendengar, dia hanya bisa menyampaikan ekspresi-ekspresi yang tidak jelas, kadang tertawa, kadang menangis. Dan itulah yang dilayani oleh dia. Tapi Henry Nouwen berkata, waktu saya melayani mereka, justru saya mendapatkan suatu pelayanan dari mereka yang kekurangan. Maksud saya adalah, bagaimana mungkin ada orang yang punya status tinggi mau turun ke bawah, apalagi seorang Tuhan, dia yang ilahi, mau turun ke dalam dunia, menyerahkan dirinya, padahal segala sesuatu sudah diserahkan ke dalam tangannya. Ya, kalau kita pengen, ya sudah kita genggam, kita dapatkan lagi, kita tambahkan lagi. Tetapi Tuhan menunjukkan kepada kita suatu teladan bahwa apa yang digenggam, kadang-kadang tidak seharusnya terus kita genggam. Ada saatnya semuanya itu kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Sehingga kalau kita perhatikan dalam bagian ini, maka apa sebetulnya yang kita pikirkan tentang pelayanan? Saya semakin menyadari bahwa memahami konsep pelayanan itu tidak mudah, apalagi mengerjakannya. Kadang-kadang kita berpikir pelayanan ya datang ke gereja, kita pakai dasi, kita berdoa, kita mengerjakan ini dan itu, setelah itu selesai. Apa yang kita pikirkan pelayanan? Apakah ketika kita melayani, kita akan mendapatkan suatu penghargaan, mendapatkan suatu posisi, sehingga seperti murid-murid misalnya berkata kepada Tuhan Yesus,
dan kemudian mamanya daripada murid-murid menyampaikan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, siapa yang terbesar di kerajaan sorga nanti? Bahkan ada seorang ibu yang bertanya kepada Tuhan Yesus, bolehkah anak saya ini yang satu dikasih sebelah kanan, yang satu dikasih sebelah kiri di dalam kerajaan? Artinya konsep tentang pelayanan kadang-kadang menjadi berubah. Kita berpikir waktu kita melayani Tuhan, ya seharusnya lah kita mendapatkan tempat yang layak. Seharusnya lah kita mendapatkan suatu posisi di sana. Apakah saya sudah mengerti suatu pelayanan ketika saya menjadi pendeta? Banyak hal yang harus saya pelajari. Saya pikir ternyata ini dan itu, saya pikir orang akan begini dan begitu. Ternyata enggak seperti konsep yang sudah tertanam dalam pikiran kita. Banyak hal yang kadang-kadang kita bisa ngerti, tapi dalam waktu kita mengerjakan yang kita nggak ngerti. Sehingga apa yang kita pikirkan pelayanan? Ya, saya ingin membongkar pemahaman kita. Ya, baik kita melayani secara part-time maupun ya mungkin melayani akan full-time. Apa konsep pelayanan pemikiran kita? Apakah kita menjadi terbesar, terhormat, ya termulia, ternama, terkenal, terpopuler? Ya mungkin saja kita ada di sana, tapi mungkin saja juga tidak. Apakah kita akan menjadi orang yang diterima, dipuji-puji orang? Ya mungkin saja iya, mungkin saja tidak. Tetapi yang jelas, kalau kita tahu panggilan kita, kita tidak akan terpengaruh dengan semuanya itu. Orang memuji kita, kita tetap melayani. Orang tidak memuji kita, kita tetap melayani. Makanya saya berpikir bahwa ya kita bersyukur sekali Tuhan memberi satu anugerah kalau kita boleh melayani Tuhan. Yesus Kristus yang datang dari sorga, nanti kita akan baca di Natal, bahwa Dia yang datang dari sorga dengan segala kuasa, dengan segala kemuliaan, dengan segala kehormatan, dengan segala bijaksana, Dia melakukan pelayanan ini dan itu. Dia pun harus menjadi seorang hamba yang mengambil tempat yang terendah, bahkan tidak dihargai. Upahnya apa? Dia di kayu salib. Upahnya apa? Tangannya terpaku. Tangan yang sering kali dipakai untuk menyembuhkan orang, menghibur orang, justru tangan itulah yang terpaku. Kakinya apa? Ya kakinya terpaku. Kaki yang melayani ke desa, ke kota, melayani ke sana kemari, justru kaki itulah yang terpaku. Seorang ahli Taurat berkata, Tuhan, saya akan mengikuti Engkau kemanapun saja Engkau pergi. Tapi Yesus berkata apa? Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Suatu ironi yang kita perhatikan dalam pelayanan, ternyata enggak mendapatkan suatu fasilitas, satu hal yang diimpikan oleh kebanyakan kita. Karena kebanyakan orang sekarang ini mengartikan kesuksesan dalam pelayanan adalah ya kita mendapatkan ini dan itu. Sehingga pemahaman orang adalah waktu saya melayani Tuhan, maka saya dapat rumah yang besar, mobil yang bagus, jemaat yang banyak, selalu berlimpah, tidak pernah sakit, doa selalu dijawab, semua lancar, luar biasa. Tapi sebetulnya tidak demikian. Faktanya adalah waktu kita melayani, mungkin saja jalan kita akan sukar. Sehingga saya terkaget waktu saya lihat di YouTube, ada seorang anak pendeta yang terkenal. Dia tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Dia berkata kepada jemaatnya, tolong transfer ke nomor rekening saya uang sejumlah seperti yang Roh Kudus taruhkan dalam hati saudara. Karena Roh Kudus berkata kepada saya, saudara harus segera transfer. Kemudian dia kasih tengah waktu, sebelum jam 12 atau jam 2 harus sudah transfer besoknya. Apakah Tuhan membawa kita ke dalam pemahaman seperti itu waktu kita melayani Tuhan, kemudian kita mengajak orang, memberilah dengan banyak, memberilah dengan waktu yang tenggang yang kita berikan? Apakah seperti itu? Ya menurut saya tidak. Kalau Tuhan memang memberikan kepada kita suatu fasilitas, ya kan kita bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kita untuk mengajar orang banyak, berkhotbah kepada banyak orang, ya bersyukur. Kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan ini dan itu, kita bersyukur. Tapi bukan itu targetnya. Karena target kita adalah kesuksesan kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan adalah
kesetiaan kita di hadapan Tuhan. Maka sebetulnya pelayanan adalah tanggung jawab kita semua sebagai orang percaya. Dan kita semua bisa melayani dengan kesanggupan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, saya pikir pelayanan tidak selalu berupa uang, pelayanan tidak selalu berupa tenaga, tidak selalu berupa talenta, tapi juga kemudian pelayanan bisa kita kerjakan melalui doa, melalui perhatian terhadap orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan kalau Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk bisa melayani dengan dana, dengan tenaga, dengan kemampuan yang kita miliki. Karena ternyata seperti janda miskin, dia menunjukkan bahwa melayani bisa dilakukan dengan kemampuan yang dia miliki. Sehingga waktu dia memberikan persembahan, ya dia melakukan, ya itu yang dia miliki, dia berikan sepenuhnya. Karena sukacita di hadapan Tuhan. Ya, Yesus berkata bahwa ketika kita misalnya memberi orang lapar makanan, itu juga suatu bagian pelayanan kan? Memberi orang telanjang pakaian. Karena Yesus berkata di dalam Matius pasal 25, siapa yang melakukan terhadap orang yang kekurangan makanan, pakaian, bahkan mereka membutuhkan tumpangan, mereka yang berada di dalam penjara, kita melakukan perhatian kepada mereka, maka merekalah yang melakukannya untuk Tuhan. Memang kita diajak untuk melakukan pelayanan yang pertama terhadap pekerjaan Tuhan. Karena di dalam perjanjian lama sebetulnya umat Tuhan diajak untuk melayani Tuhan di bait Allah. Saya baru mengerti konsep perpuluhan itu bukan hanya sekedar, oh saya membawa uang saya kepada Tuhan untuk dipersembahkan 10% daripada hasil usaha saya. Tidak. Ternyata waktu seseorang mempersembahkan perpuluhan, maka perpuluhan itu dipakai untuk melayani. Ada beberapa porsi yang dibagikan di dalam perpuluhan itu. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan janda-janda yang umurnya 60 tahun ke atas, terutama mereka yang tidak punya saudara yang peduli terhadap mereka. Kemudian yang berikutnya digunakan untuk memperhatikan anak yatim, mereka yang miskin. Makanya Yesus marah sekali ketika ahli Taurat orang Farisi memakai uang perpuluhan dengan salah. Mereka jadi menelan uang perpuluhan itu untuk dirinya, karena harusnya diberikan kepada orang miskin, kepada janda-janda, kemudian kepada orang asing yang membutuhkan tumpangan. Dan itu udah ada porsinya. Nah, jadi perpuluhan itu konsepnya adalah bukan untuk hamba Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau orang memahami, oh perpuluhan dikasih kepada hamba Tuhan sepenuhnya, oh tidak, bukan itu artinya. Artinya adalah perpuluhan adalah segala hasil yang kita punya, 10-nya kita berikan kepada Tuhan dan dibagikan dengan beberapa porsi ini kepada janda-janda, yatim piatu, orang asing, bahkan untuk pelayan Tuhan, imam-imam yang melayani di bait Allah, dan juga untuk keperluan yang ada di bait Allah, terutama untuk penyalaan lampu di bait Allah. Kenapa saya menyampaikan hal ini? Karena ini ada satu relasi bahwa melayani bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan memang tugas melayani itu, ya memang tugas orang percaya. Kita tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada orang yang belum mengerti suatu kebenaran, belum memahami melayani orang. Seringkali kita berpikir tugas melayani itu ya tugas pemerintah. Nah, sehingga waktu pemerintah melakukan pelayanan sosial kepada mereka yang kekurangan, kepada anak yatim dan sebagainya, kita merasa itulah tugas mereka harusnya. Tapi sejak dulu sebetulnya kalau kita mau balik kepada pemahaman perpuluhan, ternyata tugas melayani adalah tugas gereja. Jadi kalau kita memahami perpuluhan hanya bicara tentang uang, oh akan masuk ke kantong pribadi, ya itu salah. Harusnya pemahamannya adalah pelayanan. Karena gereja harus melayani orang lain yang kekurangan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Dan disitulah tugas tanggung jawab gereja dinyatakan. Sehingga yang menarik adalah ya Tuhan sendiri memberi contoh kepada kita. Sehingga dia tidak hanya berkata, oh murid-murid kalian basuh kaki satu sama lain. Tidak, dia sudah memberikan contoh dulu kepada mereka, sehingga mereka boleh mengerjakannya tepat seperti
yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Makanya waktu kita mau melayani, bahkan mau mengajarkan orang melayani, kita juga harus menjadi contoh di sana. Karena pelayanan, pemahaman yang saya dapat adalah pelayanan itu bukan suatu kedudukan, tapi pelayanan adalah suatu kesaksian hidup, teladan kita, bahkan bagaimana kita menyaksikan Tuhan melalui pelayanan yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya sekedar, oh saya sebagai seorang pendeta, oh saya sebagai seorang majelis pengurus, oh saya sebagai seorang jemaat, orang Kristen. Bukan hanya sekedar itu. Kalau cuma sekedar itu semua orang tahu. Tetapi pemahamannya adalah karena saya memang diberi anugerah oleh Tuhan, kemudian saya mau bersaksi melalui pelayanan yang saya kerjakan, apapun itu. Makanya ya menurut kita sekecil apapun, entah di depan layar, di belakang layar, ya pelayanan itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan mengerjakan pelayanan hanya karena dilihat, hanya karena tidak dilihat kemudian tidak melakukan pelayanan, atau kemudian secara ya sembarangan bermain-main mengerjakan pelayanan. Harusnya semua pelayanan yang kita kerjakan ini ya kita kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau saya ada tenaga, saya pakai tenaga saya. Siapapun bisa melayani, pakai tenaga, menyusun kursi, melakukan ini dan itu. Dan itu tugas kita semua, bukan hanya tugas saya, bukan hanya tugas pengurus. Sehingga spirit pelayanan adalah menghamba. Spirit pelayanan adalah menyangkal diri. Spirit pelayanan adalah mengasihi. Spirit pelayanan adalah melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga Yesus berkata, apa yang kamu lakukan, hendaklah kamu lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi waktu saya khotbah, ya saya harus melihat bahwa pelayanan ini saya kerjakan seperti untuk Tuhan. Dan saya bergumul sekali untuk harus mengerjakannya. Karena ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan memang ada orang yang begitu ingin melayani, tetapi begitu banyak alasan, akhirnya tidak punya kesempatan, bahkan ditolak oleh Tuhan. Siapa itu? Ya tadi, seorang ahli Taurat. Tuhan, saya mau ikut engkau kemana saja engkau pergi. Tapi kemudian ada alasannya. Akhirnya Yesus berkata bahwa serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bahwa pelayanan yang membutuhkan suatu pengorbanan. Kadang-kadang pelayanan itu mengalami suatu penderitaan. Kadang-kadang pelayanan itu tidak mempunyai fasilitas. Ya bersyukur kita yang mempunyai fasilitas. Ya saya bersyukur punya fasilitas boleh melayani Tuhan. Tapi kalau tidak ada, ya itu tidak menjadi satu hal yang menghambat untuk melayani. Ada orang yang dulunya tidak pernah melayani, kemudian dia berdoa, Tuhan berikanlah saya suatu pelayanan. Maka Tuhan berikan pelayanan. Waktu dia melayani, dia mengerjakan dengan setia, maka Tuhan tambah-tambahkan. Tetapi ada orang yang diberi kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan, namun orang itu tidak setia, bahkan melakukan hal yang tidak baik dalam pelayanan. Mungkin hitung-hitungan, mungkin melakukan hal-hal yang jahat, melakukan dosa, akhirnya Tuhan tidak berkenan. Ya kadang-kadang saya dengar cerita ya, dalam tanda kutip cemburu. Ada orang punya relasi yang hebat sampai ke luar negeri, saya sudah cerita. Uangnya nggak kurang, 900 juta digunakan untuk pelayanan. Lebih daripada itu dikatakan gaji dia yang selama ini 2 kali lipat diberikan. Dan gaji itu bukan gaji hitungan kita, tapi hitungan luar negeri. Masih saja kurang. Harusnya dana itu digunakan untuk membantu orang lain. Ternyata ditilep, dimakan dia sendiri. Dia beli rumah, dia beli mobil, lain sebagainya. Dia pikir orang tidak tahu, karena dia membuat double bond, double catatan. Lama-lama perwakilan di Indonesia tahu. Kemudian dilaporkan ke luar negeri dan dia dipecat. Orang punya kesempatan yang bagus loh, bekerja dengan orang luar negeri,
ya gajinya ditambah, fasilitasnya ada, toh merasa itu sesuatu yang kurang, toh melakukan sesuatu hal yang lain. Ya karena apa? Motivasinya bukan untuk Tuhan, hanya untuk manusia. Jadi semua kita melayani, ya harus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Maka ada orang bertanya seperti ini, Pak, saya sudah melayani Tuhan, saya dapat apa? Kadang-kadang pun ada pemikiran cengeng terhadap saya sendiri. Saya sudah melayani Tuhan, saya dapat apa? Tapi menarik, firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah yang memelihara kita. Kalaupun nanti suatu saat saya mati, siapa yang pelihara keluarga saya? Yang pelihara mereka adalah Tuhan. Siapa yang pelihara kita? Kita sudah melayani, melakukan ini dan itu. Siapa yang melakukan itu untuk kita? Kan berpikirnya seperti itu. Ya, ternyata Tuhan punya 1001 cara yang menunjukkan kepada kita bahwa ya kalau kita setia melakukan tugas tanggung jawab kita, ya Tuhan juga tidak lalai menepati janjinya bagi kehidupan kita. Jadi mengapa Yesus mau melakukannya? Ya karena kasih, ya karena berpusat kepada Allah. Ya sejauh kasih Allah, sejauh segala sesuatu yang Dia miliki, itulah yang Dia kerjakan. Mengangkat kita dari lumpur dosa, memberikan kita suatu kemenangan, dan memberikan suatu pengharapan. Karena pusat pelayanan kita ya bukan kepada manusia, pusat pelayanan kita adalah kepada Tuhan. Jadi sejauh Tuhan dimuliakan, ya harusnya sejauh itu juga kita mengerjakan. Yaitu yang saya katakan, kita udah berusaha melakukan yang terbaik, ada-ada saja yang seringkali membuat kita harus berkumpul. Ada-ada saja yang membuat kita harus belajar bergantung lagi kepada Tuhan. Ya maka kita sebetulnya nggak pernah hebat kalau Tuhan nggak menolong kita. Ya karena tangan Tuhan, makanya kita bisa diberi anugerah untuk melayani Tuhan. Dan saya pikir ya kalau kita bisa melayani hari ini itu karena Tuhan yang memberkati kita. Melayani Tuhan itu memang tidak mudah. Ya, memang tantangan yang berat. Tapi lebih tidak mudah lagi bagi saya adalah melihat orang-orang kemudian binasa. Kalau kita pikir apa sih artinya kita melakukan ini? Kalau pikiran secara manusia, tenaga kita terkuras, uang kita terkuras, pikiran kita terkuras. Tapi saya selalu berpikir seperti ini. Hari ini kita menanam, hari ini kita menabur. Benih itu mungkin saja tumbuh pada satu saat, dan cara Tuhan yang sempurna. Ya kadang-kadang kalau kita melihat hasilnya instan, ya nggak akan kita dapatkan sekarang ini. Saya semakin dikuatkan dalam pelayanan saya. Ya kadang-kadang pelayanan ini kalau kita nggak bergantung pada Tuhan, memang kita bisa kandas ya. Makanya kan Petrus berkata, Tuhan mau mencuci kaki saya. Tapi menarik jawaban Tuhan Yesus, kamu nggak ngerti sekarang, tapi suatu saat kamu akan ngerti kenapa Tuhan melakukannya. Memang kadang-kadang kita lakukan, kita sendiri kadang nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Bahkan sampai kapan kita harus melakukan. Tetapi maksud saya kita tidak mengerti itu, ini hasilnya bagaimana. Dan orang lain mungkin nggak ngerti juga kita lakukan itu. Bahkan seperti Petrus misalnya, Petrus juga nggak ngerti kenapa Tuhan Yesus lakukan itu. Tapi apakah karena Petrus tidak mengerti Tuhan membasuh kakinya, kemudian Yesus berkata, ya udahlah kamu nggak ngerti, saya berhenti, saya nggak akan mencuci kakimu. Ternyata tidak, dia tetap lakukan karena dia tahu apa yang dilakukan. Maka sebetulnya mengerti panggilan Tuhan itu memang kekuatan kita, sehingga kita tidak akan berhenti karena suatu tantangan, karena suatu cobaan, karena suatu kesulitan. Istilah saya adalah ya, jangan melarikan diri dari panggilan Tuhan seberat apapun. Ya panggilan itu harus kita jalani, ya itu memang tanggung jawab kita. Kadang-kadang orang nggak ngerti, kemudian orang pergi kan. Kadang-kadang orang nggak ngerti menyalahkan kita. Kadang-kadang orang nggak mengerti, nggak ikut berbagian bersama dengan kita. Kita kadang-kadang jengkel, marah, kecewa. Tapi harusnya itu tidak terjadi. Kita belajar lagi kepada Tuhan Yesus. Orang nggak ngerti, orang nggak support, orang nggak ikut peduli, nggak apa-apa. Tetap jalani. Maka melayani sama seperti Yesus itu nggak mudah.
Dan itulah pelajaran yang berharga bagi saya. Tapi kita mau menyangkal diri. Tantangan berat. Ketika orang percaya tidak mudah. Tetapi kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita berpikir, kalau ada yang enak, kenapa yang sulit kita lakukan? Ya itulah, kita harus bayar harga. Karena tidak ada mahkota tanpa salib. Tidak ada kehidupan tanpa kematian. Dan itu penyangkalan diri yang luar biasa. Maka kalau kita mau melayani, ingat penyangkalan diri. Ingat kita harus menghamba. Kiranya ini menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Yesus sudah menunjukkannya kepada kita bahwa melayani bukan bicara tentang siapa yang terbesar, tapi melayani siapa yang mau menghamba. Maukah kita melayani Tuhan dengan sungguh? Relakah kita menghamba sampai kita mati? Itulah panggilan kita. Mari kita berdoa.